Ini adalah Yaman, sebuah tempat yang diajarkan kepada Anda untuk dihindari perang, kemiskinan, ketidakstabilan. Tapi jika Anda hanya melihatnya seperti itu, Anda telah melewatkan salah satu harta budaya paling aneh di planet ini. Di sini madu dijual seharga $700 per botol, nasi mandi dikubur di dalam tanah. Setiap pagi pencakar langit dari lumpur telah berdiri sejak setengah milenium lalu, dan para wanita menjaga jiwa seluruh negeri ini dengan kecantikan yang tertutup namun penuh kebanggaan. Yaman, negara yang paling diremehkan di dunia. Hari ini mari kita buka gerbang pasir. Peta pariwisata global mengabaikannya seperti ruang kosong. Banyak maskapai penerbangan mencoret Yaman dari rute mereka, dan situs web perjalanan menilainya sebagai tujuan yang sebaiknya tidak dikunjungi. Di Timur Tengah, Yaman sering disebut sebagai wilayah yang terlupakan di Jazirah Arab. Negara tetangganya makmur berkat minyak, sementara Yaman berjuang dengan pendapatan rendah dan infrastruktur yang hancur karena perang. Ibu kota Sanaa masih memiliki daerah pemukiman di mana penduduk harus menimba air dari sumur dalam dan listrik datang dan pergi setiap jam. Bagi dunia luar, gambaran yang paling dikenal dari Yaman adalah asap bom, arus pengungsi, dan kota-kota yang tertutup debu. Karena itulah Yaman dipandang sebagai wilayah abu-abu, miskin, dan tidak layak untuk dipelajari. Hanya sedikit yang ingat bahwa tempat ini dulunya adalah persimpangan perdagangan kuno gerbang yang menghubungkan rempah-rempah sutra dan kopi dari Samudra Hindia ke Laut Tengah. Hanya sedikit yang tahu bahwa pelabuhan Mocha di Yaman pernah membuat seluruh Eropa tergila-gila dengan kopi beraroma coklat pekat. Dan lebih sedikit lagi yang bisa membayangkan bahwa di tengah gurun pasir orang-orang Yaman membangun pencakar langit dari lumpur setinggi 7 hingga 15 lantai untuk menahan banjir sejak ratusan tahun yang lalu. Di mata mereka yang terburu-buru, Yaman hanyalah luka di Timur Tengah. Sebelum kita memulai perjalanan untuk menemukan keindahan dan kisah luar biasa dari Yaman, izinkan saya menyampaikan hal ini terlebih dahulu. Yaman saat ini masih berada dalam perang saudara. Konflik yang pecah sejak tahun 2014 bukan sekadar pertempuran di peta politik. Itu telah merenggut ratusan ribu nyawa, lebih dari 3 juta orang harus meninggalkan rumah mereka, dan sistem kesehatan serta pendidikan yang sudah rapuh kini nyaris runtuh sepenuhnya. Jalan-jalan rusak, banyak wilayah tidak memiliki listrik, air, rumah sakit, dan ancaman kekerasan, penculikan, serta wabah penyakit selalu membayangi. Ini bukanlah undangan wisata, apalagi video ulasan destinasi. Apa yang ingin kami hadirkan kepada Anda adalah gambaran yang utuh dan jujur. Di balik berita-berita keras tentang peperangan, Yaman tetap memiliki budaya yang tangguh, masyarakat yang bertahan hidup dengan berpegang pada nilai-nilai luhur, dan khususnya para perempuan jiwa dari keluarga dan komunitas yang setiap hari menjaga api untuk mempertahankan identitas dan kepercayaan bagi generasi mendatang. Saat kita mengagumi arsitektur Menara Lumpur Shibam, mencicipi madu sider yang harum, atau mendengarkan tabuhan jenderang iddah dalam pesta pernikahan, ingatlah bahwa semua itu masih terus hidup di sebuah negeri yang penuh luka dan tantangan. Tontonlah video ini dengan rasa hormat dan empati. Tujuan kami bukan untuk memoles citra Yaman, juga bukan untuk menakut-nakuti Anda, melainkan untuk membantu Anda memahami, menghargai, dan mengingat nilai-nilai kemanusiaan di tempat ini. Bayangkanlah peta dunia sebagai tubuh yang hidup. Jantung yang memompa darah adalah ladang-ladang minyak di Timur Tengah. Dan tenggorokan, tempat detak jantung itu harus mengalir, adalah Yaman. Tepat di sebelah selatan, Yaman terletak Selat Bab el-Mandeb, celah sempit yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan Samudra Hindia. Ini adalah salah satu dari 3 jalur perairan perdagangan tersibuk di dunia, hanya berada di bawah Selat Malaka. Setiap hari jutaan barel minyak dan kontainer harus melewati celah sempit sepanjang kurang dari 30 km ini sebelum mencapai Laut Tengah dan Eropa. Karena itu, siapapun yang menguasai Bab el-Mandeb memegang kendali atas detak jantung ekonomi global. Tak heran jika Yaman, meskipun miskin, selalu menjadi incaran strategis di mata kekaisaran kuno dan kekuatan besar masa kini, dari Romawi, Ottoman, Inggris hingga persaingan modern antara Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara di Timur Tengah. Namun jangan samakan Yaman dengan negara-negara tetangganya yang kaya akan minyak. Di semenanjung Arab yang dipenuhi kemegahan emas hitam, Yaman adalah pengecualian. Tidak kaya minyak, tidak punya menara emas yang menjulang.
Justru kontras inilah yang melahirkan paradoks miskin secara materi, tapi kaya akan identitas, kaya sejarah dari sebuah gerbang yang telah menyaksikan ribuan tahun perdagangan. Lupakan New York dengan gedung-gedung kaca dan baja itu. Jauh sebelum dunia mengenal istilah pencakar langit, orang Yaman telah membangun pencakar langit dari lumpur. Di tengah padang pasir Hadramaut kota Shibam, menjulang seperti oasis vertikal menara-menara lumpur setinggi 7 hingga 15 lantai, berusia lebih dari setengah milenium. Bukan karena ingin pamer ketinggian, melainkan karena banjir dari lembah sering menyapu bersih segalanya di permukaan tanah. Penduduk Shibam menemukan cara bertahan hidup mengangkat seluruh komunitas ke atas membangun lantai demi lantai menciptakan gedung tinggi dari lumpur pertama dalam sejarah umat manusia. Setiap blok bangunan adalah benteng penahan banjir, sekaligus bukti keajaiban adaptasi manusia di tengah padang pasir yang keras. Banyak gedung masih dihuni bertahan lebih dari 6 abad, tanpa perlu beton bertulang. 6.000 rumah tua dari bata lumpur 100 masjid dan 14 pemandian umum masih berdiri tegak setelah lebih dari 2.500 tahun sejarah. Balkon kayu jendela melengkung dan ornamen geometris rumit dari plester putih saat sore hari diterpa cahaya matahari menciptakan ilusi seolah langit tertangkap jaring rendah raksasa. Ini bukan sekadar arsitektur, ini adalah ingatan tentang bagaimana orang Yaman mengubah tanah dan air menjadi tempat berlindung, mengubah kemiskinan menjadi seni hidup. Perempuan Yaman memiliki kecantikan yang misterius dan kuat. Tanpa riasan, tanpa gaun malam, kecantikan mereka terpancar dari mata yang dihias kohol hitam tegas, seperti lukisan tatapan yang dalam dan penuh kebanggaan, bahkan saat wajah tertutup abaya hitam. Orang asing yang pertama kali bertemu mungkin mengira semua perempuan tampak sama karena tertutup rapat, tapi mereka segera sadar setiap orang punya ciri khas sendiri dalam sorot mata, cara berjalan, dan senyum samar saat menuang teh. Di Socotra atau tarim, para perempuan biasa mengenakan gelang perak buatan tangan kalung dari batu gunung dan anting berpola suku, bukan untuk pamer melainkan sebagai pengingat akan asal-usul mereka. Di sepanjang pesisir Hadramaut, para perempuan masih mempertahankan kebiasaan memakai gelang perak Hadrami, gelang yang bisa seberat 200 gram dicetak dari perak murni dan diukir manual dengan pola ombak laut bulan atau motif suku. Setiap gelang bukan sekadar perhiasan, tapi juga harta warisan yang diturunkan dari ibu ke anak perempuan, diberikan pada hari pernikahan sebagai doa restu. Bengkel-bengkel kecil masih menempa gelang itu dengan palu kayu dan bara api seperti yang dilakukan leluhur mereka ratusan tahun lalu. Di luar daratan di Pulau Socotra, para perempuan menjaga tradisi yang sangat berbeda dari wilayah lain di Jazirah Arab, membiarkan rambut panjang terurai dikepang bersama benang wol berwarna dan dihiasi kerang kecil. Gaya rambut ini dulu lazim di komunitas pesisir Arab, tapi kini hanya bertahan di Socotra, seperti jejak perpaduan antara laut dan pulau terpencil. Hidup perempuan Yaman jauh dari kata mudah. Pagi-pagi harus memanggul air dari sumur yang jauhnya beberapa kilometer. Dapur hanya terdiri dari ranting kayu kering. Banyak keluarga 3 generasi berdesakan dalam rumah lumpur mungil dengan pintu kayu tua yang bergetar setiap kali angin gurun menerpa. Di daerah pegunungan seperti Sa'da atau Marib, anak-anak terbiasa tidur di bawah atap, bocor mendengar suara tembakan seperti suara hujan. Banyak gadis belum sempat dewasa sudah dinikahkan, agar keluarga punya satu mulut makan lebih sedikit. Ada pengantin yang baru berusia 14 tahun, harus meninggalkan sekolah untuk menjadi istri, menjadi ibu saat teman-temannya masih duduk di bangku belajar. Masyarakat Yaman bersifat konservatif, pernikahan dengan orang asing jarang terjadi dan sering menghadapi stigma berat, terutama untuk perempuan. Keluarga umumnya hanya merestui menantu yang seagama Islam dan sebudaya suku. Di kota Mukalla atau Aden, pusat perdagangan lama, sikap lebih terbuka. Cukup banyak perempuan muda pernah bertemu dan jatuh cinta dengan pemuda Yaman, keturunan dari Malaysia, Indonesia, bahkan dari Eropa yang kembali ke tanah leluhur, tapi tetap harus melewati berbagai rintangan dari keluarga dan klan. Untuk memahami Yaman, jangan hanya melihat pada perang dan kemiskinan. Perhatikan detail-detail kecil dalam kehidupan sehari-hari, tempat di mana tradisi dan karakter orang Yaman terjaga paling utuh. Pertama-tama adalah jambia, pisau melengkung tradisional yang selalu dikenakan di depan perut laki-laki. Ini bukan alat untuk menakuti, apalagi aksesori.
Jambia adalah simbol kehormatan, hanya laki-laki dewasa dan terpandang di komunitas yang boleh memakainya. Bilah pisaunya diselipkan dalam sarung kayu berlapis perak dipasang di pinggang sebagai pengingat hiduplah dengan terhormat seperti leluhurmu agar tak pernah perlu mencabut pisau itu. Sebuah senjata untuk mengingatkan manusia agar menahan diri. Kehidupan di Yaman masih menyimpan tradisi-tradisi yang jarang diketahui orang luar, tapi sangat mencerminkan karakter masyarakatnya. Contohnya adalah jamuan perdamaian, sulh meal. Ketika dua keluarga atau dua klan berselisih, mereka tidak memilih pengadilan, tapi menggelar permadani besar, menyajikan nasi mandi, dan mengundang pemimpin dari kedua belah pihak untuk duduk bersama. Beliau akan mencabik daging dengan tangan kosong, membaginya merata kepada semua orang. Di Yaman makan dari nampan yang sama berarti dendam telah dihapus. Sebuah ritual rakyat, tapi kekuatannya melampaui segala bentuk dokumen hukum. Dalam pernikahan tidak bisa dilewatkan upacara menggambar henna yang disebut al-hina. Malam sebelum akad nikah, tangan lengan bawah dan kaki mempelai wanita akan dipenuhi pola-pola henna geometris. Orang Yaman percaya bahwa motif ini akan melindungi pengantin dari hal-hal buruk dan membawa keberuntungan serta berkah untuk kehidupan pernikahan yang baru. Sementara itu di kota Aden budaya teh memiliki cara tersendiri untuk menciptakan suasana yang ceria. Kedai-kedai pinggir jalan terkenal dengan tantangan teh Tangawesi, sebuah tantangan kecil untuk para wisatawan minum 5 cangkir teh Tangawesi yang pedas penuh jahe, kayu manis, dan lada tanpa meneteskan air mata. Tak sedikit yang tertawa karena menyerah sejak cangkir kedua. Tradisi-tradisi ini, dari jamuan perdamaian henna pernikahan hingga tantangan teh pedas, semua menunjukkan bahwa Yaman tidak hanya tentang perang dan gurun yang kejam, tapi juga tentang kehidupan komunitas yang kaya, di mana setiap makanan, setiap ritual selalu membawa kisah budaya dan rasa kemanusiaan. Kehidupan di Yaman juga erat dengan tradisi minum kopi. Di Mukalla atau Sana'a, saat tuan rumah menuangkan kopi mocha, tangan kiri digunakan untuk menuang, tangan kanan untuk menyajikan. Setelah tamu minum, jika ingin berhenti cukup menggoyang ringan cangkirnya, tanpa perlu berkata apapun, tanpa ekspresi tak nyaman. Gerakan sederhana ini muncul dari malam-malam dingin di gurun, ketika isyarat lebih banyak digunakan daripada kata-kata, dan hingga kini masih mencerminkan kehalusan budi. Saat tiba di kota pelabuhan Ash-Shihr, Anda akan melihat pemandangan mengejutkan pesta pernikahan yang dipenuhi dentuman genderang dan tongkat. Semua orang berbaris menari tarian iddah. Ketukan genderang menghentak, seperti aba-aba perang tongkat menghantam tanah dengan irama penuh tenaga. Orang tua bercerita bahwa tarian ini berasal dari masa ketika orang Hadrami mengusir pasukan Portugis pada abad ke-16. Sebuah tarian para pejuang yang kini berubah menjadi tarian pernikahan membara sekaligus khidmat. Ritme hidup Yaman pun kaya rasa. Pagi hari di Mukalla roti al-bakhmari yang berwarna keemasan dan renyah digoreng panas di atas kompor minyak tua, disantap bersama teh susu manis. Dan tentu tak boleh absen Tangawesi, teh jahe yang dicampur kayu manis, dan lada dari para pedagang Swahili membawa aroma Samudra Hindia dan mengisahkan sejarah dagang ratusan tahun dari orang Hadrami yang melanglang ke Kenya, Tanzania, dan India. Di sini meskipun hidup dalam kemiskinan, ada satu hal yang dihargai orang Yaman, layaknya cairan emas. Madu ini bukan dari peternakan lebah industri, melainkan dikumpulkan dari lebah liar yang menghisap sari bunga pohon sidr, tumbuhan yang tumbuh di tebing curam di lembah Wadi Doan. Para pemanen madu harus menuruni tali ke tebing di tengah angin panas gurun dan kawanan lebah yang mengepung untuk memotong sarang dan membawanya pulang. Musim bunga sidr hanya datang 2 kali setahun, sehingga hasil madunya sangat langka. Jenis istimewa yang disebut Royal Cider dihargai antara $700 hingga $1.000 untuk setiap botol 500 gram. Bukan hanya karena aromanya yang pekat dan rasa manis yang lembut, tapi juga karena dipercaya dapat meredakan batuk, memulihkan kesehatan, dan menjadi ramuan berharga bagi wanita setelah melahirkan. Tidak hanya madu, daerah pegunungan Marib di Yaman dulu juga terkenal dengan batu giok berwarna hijau pucat. Batu ini telah ditambang secara manual selama ratusan tahun, dipoles menjadi cincin atau kalung, dan sangat dihargai oleh perempuan di wilayah Hadramaut sebagai hadiah pernikahan.
Penduduk setempat percaya bahwa memakai giok dari Marib akan membawa kedamaian dalam pernikahan dan melindungi dari bahaya gurun pasir. Kisah perdagangan Yaman juga sangat berkaitan dengan resin harum yang disebut kemenyan atau frankincense. Sejak era Romawi kuno, Yaman menjadi pusat jalur wangi, rute perdagangan terkenal di mana unta-unta membawa resin dari pohon boswellia melintasi gurun menuju Mesir dan Eropa. Saat frankincense dibakar, asap putih lembut naik ke udara dan digunakan untuk ritual keagamaan, sebagai obat atau sebagai pengharum ruangan di istana. Hingga kini orang Yaman masih menyalakan aroma ini untuk mendoakan pengantin dalam pernikahan atau melepas kepergian orang yang wafat. Tradisi ribuan tahun yang masih hidup hingga sekarang. Di pusat kota Sanaa, ibu kota Yaman, ada pemandangan unik sekaligus kontroversial pasar senjata tradisional. Di antara toko kain dan rempah senapan tua dan senjata api kuno masih diperjualbelikan. Namun yang paling mencolok adalah jambia, belati melengkung tradisional yang melambangkan kehormatan pria. Dalam masyarakat suku Jambia, berhias perak ini diwariskan dari ayah ke anak, bukan sebagai senjata biasa melainkan sebagai warisan keluarga dan simbol status sosial, sekaligus pengingat untuk hidup sesuai kehormatan leluhur. Makanan Yaman mungkin tidak mewah atau rumit, tapi menawarkan cita rasa kuat yang memadukan gurun dan laut. Yang pertama harus diperkenalkan adalah hidangan paling ikonik mandi. Daging kambing atau ayam dibumbui dengan kunyit kayu manis cengkeh dan campuran rempah rahasia, lalu dimasak perlahan dalam lubang tanah berisi bara api. Daging menjadi empuk karena uap panas, dan nasi basmati menyerap kaldu hingga berwarna keemasan dan beraroma kuat. Saat tutup tanah dibuka asap dan aroma rempah mengepul, kemudian nasi dituangkan di atas nampan perak besar. Inilah pemandangan khas pesta besar di Yaman. Krash adalah hidangan istimewa yang dengan bangga disebut warga lokal sebagai kaviar dari Yaman. Terbuat dari hati telur dan isi perut ikan laut, seperti hiu, hidangan ini memiliki rasa gurih asin dan sangat kaya protein. Makanan ini hanya dijual dari pagi hingga siang dan begitu populer sampai-sampai jika datang terlambat Anda tak akan kebagian. Hidangan pagi lainnya yang terkenal adalah salta, sup panas dari daging dan sayur disajikan dengan busa hijau dari daun fenugreek. Tampilannya mungkin mengejutkan bagi yang baru pertama kali mencoba, namun rasa pahit ringan inilah yang justru memberi rasa khas dan membantu menghangatkan tubuh di daerah pegunungan yang dingin. Pencuci mulut paling terkenal adalah bin al-sahan, roti tradisional berbentuk sarang lebah yang lembut disiram madu dan mentega hangat. Hidangan ini tak pernah absen dalam perayaan seperti pernikahan atau hari besar keagamaan, menghadirkan aroma manis dan kehangatan emosional yang menyentuh hati. Tak lengkap rasanya tanpa menyebut bubur asid atau asidah, bubur kental yang dibuat dari tepung barley atau tepung millet. Bubur ini dimasak sangat padat, hingga bisa dibentuk bulat seperti bola, disajikan dengan saus daging penuh rempah dan sedikit madu. Penduduk lokal menyebutnya makanan gurun karena praktis dan ringan, namun memberikan energi tinggi untuk bekerja seharian di bawah terik matahari. Saat ingin makan kenyang dengan hidangan panas, orang Yaman biasanya memilih fahsa, daging sapi atau kambing yang direbus hingga empuk dalam pot tanah liat bersama sayuran kunyit jintan dan berbagai rempah kuat. Panci fahsa disajikan masih mendidih di atas meja, dan para tamu menyobek roti-roti Yaman untuk mencelup langsung, pemandangan yang umum di warung pinggir jalan. Saat musim panas atau bulan Ramadan tak bisa dilewatkan syafut, hidangan pembuka dingin dari roti-roti yang direndam dalam yogurt bawang putih ditaburi rempah segar dan herba. Hidangan ini biasa disiapkan oleh para perempuan Yaman untuk makan malam setelah berbuka puasa, membantu mendinginkan tubuh dan memperlancar pencernaan. Marak raas, sup kepala kambing, seringkali membuat wisatawan ragu mencobanya. Orang Yaman merebus seluruh kepala kambing dengan kunyit lada dan rempah menghasilkan kuah gurih, dan daging kepala yang lembut dianggap sebagai makanan tradisional bergizi saat perayaan. Bagi wisatawan barat ini sering menjadi tantangan budaya jika ingin benar-benar merasakan kuliner lokal. Selain kopi mocha yang sudah mendunia, Yaman juga punya kopi kisher, minuman kuno yang diseduh dari kulit buah kopi kering, bukan bijinya, direbus bersama jahe dan kayu manis yang terkenal harum di seluruh dunia.
Minuman ini rendah kafein, aromanya lembut, dan menghangatkan. Dulunya menjadi teman setia para ulama Yaman saat begadang membaca Al-Quran. Setelah kota lumpur tua dan kehidupan keras di gurun Yaman masih menyimpan satu rahasia di tengah lautan. Ratusan kilometer dari daratan di Samudra Hindia terdapat Socotra, kepulauan yang dijuluki sebagai permata liar Yaman, terpisah dari benua Afrika jutaan tahun lalu dan mempertahankan ekosistem aneh yang tak ditemukan di tempat lain. Socotra dijuluki sebagai Galapagos dari Samudra Hindia, tanah yang terpisah dari Afrika jutaan tahun lalu dan menyimpan keajaiban alam yang unik. Simbol pulau ini adalah pohon darah naga, Dracaena cinnamomum. Batangnya kasar, daunnya menyebar seperti payung raksasa. Saat kulitnya dipotong, getah berwarna merah tua seperti darah akan keluar. Dulu digunakan sebagai pewarna dupa dan obat berharga. Menyusuri lereng gunung Anda akan menemukan pohon botol, Adenium obesum sochotranum, dengan batang membesar yang menyimpan air agar tetap hidup di cuaca ekstrem. Pada bulan April, seluruh batangnya mekar dengan bunga merah muda, cerah, mengubah gunung batu menjadi lukisan yang menakjubkan. Pulau ini memiliki lebih dari 800 spesies flora dan fauna endemik, dari burung hingga reptil, serta gua batu kapur raksasa yang membentang sepanjang beberapa kilometer, dan pantai pasir putih yang tak kalah indah dari Maldives. Kehidupan masyarakat lokal masih sangat sederhana, rumah dari batu, atap dari ranting pohon, menggembala kambing, menangkap ikan, dan menjaga tradisi kuno. Justru karena keaslian inilah Socotra menjadi surga bagi mereka yang ingin menyentuh dunia alam yang masih murni. Berbeda dengan wilayah lain di Yaman, Socotra dianggap relatif lebih aman, namun tetap rentan terhadap badai iklim dan ancaman kerusakan akibat ledakan pariwisata. Pulau ini begitu indah, sampai mudah dicintai secara berlebihan, dan mudah pula kehilangan keaslian jika tidak dijaga dengan hati-hati. Jika Anda mau melihat lebih dalam, Anda akan menemukan peta alam dan situs-situs legendaris yang jarang disebut dunia. Yang paling menonjol adalah Bendungan Marib, peninggalan dari abad ke-8 sebelum Masehi. Bangunan irigasi ini dahulu mengubah gurun gersang menjadi lahan subur menopang kerajaan Sabah. Kerajaan yang disebut dalam kitab suci lewat kisah Ratu Sabah yang mengunjungi Raja Sulaiman. Bagi orang Yaman, Bendungan Marib bukan sekadar situs kuno, tapi simbol masa kejayaan ketika negeri ini makmur karena pertanian dan perdagangan. Melangkah lebih jauh ke utara, di tepi gurun Rub al-Khali atau kawasan kosong, terdapat barisan bukit pasir jingga kemerahan setinggi tembok raksasa. Disinilah para arkeolog dan ekspedisi pernah menemukan jejak kota legendaris Iram of the Pillars, tempat yang disebut dalam Al-Quran dan kisah Arab kuno, dikenal juga sebagai Atlantis di gurun pasir. Meski belum ada bukti pasti, nama Iram tetap membuat pasir Yaman terasa seperti menyimpan napas legenda. Turun ke selatan di sepanjang pesisir, Kepulauan Hanish, wisatawan akan menemukan terumbu karang murni dengan air laut hijau kebiruan. Sedikit yang tahu bahwa gugusan pulau seindah lukisan ini dulu pernah menjadi pusat sengketa perbatasan antara Yaman dan Eritrea pada tahun 90-an. Sebuah pengingat bahwa karang-karang damai itu juga menyimpan jejak kisah geopolitik yang rumit. Tempat-tempat itu, dari Bendungan Marib kuno hingga Bukit Pasir Rub al-Khali dan Pantai Hanish, tak hanya memperkaya sejarah Yaman, tapi juga memperlihatkan betapa negara ini penuh lapisan antara gurun dan laut legenda, dan kenyataan selalu berbaur menciptakan daya tarik yang mengejutkan. Namun, untuk benar-benar memahami Yaman, kita tidak bisa hanya melihat warna-warni cemerlang tanpa menyentuh sisi gelap yang menaungi kehidupan jutaan warganya. Sejak tahun 2014, Perang Saudara yang berlangsung hingga kini telah melumpuhkan negara ini. Rumah sakit penuh atau hancur, sekolah tutup, lebih dari 4 juta orang kehilangan tempat tinggal. Di tengah krisis itu, khat, daun hijau yang biasa dikunyah sebagai kebiasaan sore, menjadi paradoks besar di Yaman, hiburan sosial bagi pria, tapi menghabiskan sebagian besar pendapatan keluarga dan menguras sumber air. Ladang padi dan jagung pun harus menyerah untuk menanam khat, tanaman yang tidak cukup mengenyangkan siapapun.
Ibu kota Sanaa, yang dulunya adalah jantung budaya Yaman, kini menghadapi ancaman lain, krisis air tanah. Permukaan air sumur menurun 3 kali lebih cepat dibanding kecepatan pengisian ulang, dan tanpa solusi kota ini bisa menjadi ibu kota pertama di dunia yang kehabisan air. Namun di tengah perang dan keterbatasan, hal-hal biasa tetap berjalan berkat tangan perempuan dan anak muda. Mereka menambal atap yang bocor, membuka kelas di atas atap rumah, menjaga bengkel besi tua, menyalakan tungku mandi. Agar meski hanya sekejap, Yaman masih punya kehangatan rumah dan harapan akan hari esok. Ini adalah negara dengan tingkat anak-anak kurang gizi tertinggi di Jazirah Arab. Hampir separuh anak mengalami stunting atau berat badan rendah karena kekurangan daging, susu, bahkan roti. Di banyak desa pegunungan, sarapan anak-anak hanyalah segelas teh manis dan beberapa potong roti kering. Ibu kota Sanaa juga menghadapi krisis air serius, sumur-sumur semakin mengering, dan air tanah turun jauh lebih cepat dari kemampuan alam mengisi ulang. Para ahli memperingatkan, jika tidak ada solusi sebelum tahun 2030, Sanaa bisa menjadi ibu kota pertama di dunia yang benar-benar kehabisan air. Perang dan blokade juga telah membuat harga-harga melonjak di luar batas logika. Minyak dan tepung terigu kini harganya naik 3 hingga 4 kali lipat dibanding tahun 2015. Ribuan keluarga hanya mampu makan 1 kali sehari, dan makan malam seringkali hanyalah roti dicelupkan ke teh hangat. Angka-angka ini bukan sekadar statistik kering, tapi menggambarkan sebuah Yaman yang sedang berjuang keras untuk bertahan hidup. Setiap hari tempat anak-anak tumbuh di tengah suara tembakan dan rasa lapar, tempat seorang ibu harus rela melewatkan makan agar bisa memberi makan anaknya. Kalau Anda pernah meremehkan Yaman, cobalah melihat sekali lagi dengan mata yang baru. Ini bukan video wisata untuk sekadar ambil foto dan check-in. Ini adalah salam hormat untuk sebuah bangsa yang masih berusaha menjaga cahaya tetap menyala di tengah badai perang. Di Yaman, perempuan paling memikat bukan saat mereka tampil glamor, tapi saat mereka bisa menjaga atap rumah, tetap berdiri, menjaga sepiring nasi tetap hangat, dan menjaga harapan untuk anak-anak yang belajar mengeja di bawah genteng tambalan. Karena keindahan terbesar dari Yaman bukanlah menara lumpur Shibam atau Laut Biru Sokotra, melainkan keyakinan yang tak mau padam, kekuatan yang membuat mereka tetap bertahan meski telah kehilangan begitu banyak. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu tentang sisi lain dari Yaman, tangguh, tabah, dan layak dihormati. Silakan tulis di kolom komentar hal apa yang paling mengesankan Anda tentang negeri ini. Jangan lupa berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah dari tempat-tempat yang terlupakan, namun menyimpan harta budaya yang luar biasa. Terima kasih telah menonton sampai akhir video ini.